Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji suatu tema tentang perbedaan antara perbuatan malaikat dan perbuatan syaitan. Pembahasan kita kali ini masih terkait dalam rubrik akidah, yaitu beriman kepada para malaikat Allah. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara perbuatan malaikat dan perbuatan syaitan. Yang pertama, para malaikat senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid, memuji Allah, mensucikan Allah dari setiap kekurangan dan kelemahan. Dan juga memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin yang berada di bumi. Mereka adalah makhluk yang paling tulus dalam memberi nasihat terhadap Bani Adam. Sedangkan syaitan adalah makhluk yang paling berbahaya bagi Bani Adam. Hal ini karena syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan, menyimpangkan dan menghancurkan Bani Adam sekuat kemampuannya. Dia telah bersumpah di hadapan Allah Ta'ala akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam alaihissalam kecuali sekelompok orang-orang mukmin yang dia tidak mampu menyesatkan mereka. Ini sumpah dan tekad jahat dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah SWT sering memperingatkan kita, hamba-hambanya, bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu sahabat dekat, pemimpin dan pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Syaitan adalah sahabat akrab, pelindung orang-orang yang tidak beriman. Berarti, atau sekaligus, syaitan adalah musuh dan lawan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, perbedaan kedua antara perbuatan malaikat dan syaitan adalah bahwa malaikat memotivasi, mendorong hamba-hamba Allah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Sedangkan syaitan memotivasi, mendorong mereka kepada keburukan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Lalu syaitan itulah yang menjadi qarin atau teman yang selalu mendampinginya. Pendengar yang budiman, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari, tidak mau membaca dan mengamalkan isinya, jauh dari Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan menjadikan syaitan sebagai kawan akrab dan qarin artinya pendamping setia baginya. Padahal dia adalah musuh, bahkan seburuk-buruk musuh. Tapi orang yang menjauhkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, dia akan disertai senantiasa oleh syaitan yang selalu membisikkan kepada keburukan dan kemaksiatan. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-37 hingga 38. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu menghalangi mereka, yakni orang-orang yang didampinginya, dari menempuh jalan yang lurus. Sedangkan mereka, yakni manusia, menyangka bahwa mereka di atas petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat kelak, ia akan berkata kepada syaitan, "Duhai, seandainya dahulu jarak antara aku dan engkau seperti jauhnya antara timur dan barat." Maka syaitan itu adalah seburuk-buruk qarin, ini seburuk-buruk teman pendamping. Inilah yang nanti akan terjadi. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, sebaliknya mungkin dia akrab dengan musik dan lagu-lagu, dia akan ditempeli oleh syaitan kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Kemudian syaitan ini menghalang-halangi orang tersebut dari menempuh jalan Allah yang lurus, yaitu Islam. Orang ini dicegah, dihambat, dihalang-halangi dari meniti jalan Allah yang lurus, yaitu Al-Islam. Sementara orang yang dicegah, orang yang dihambat itu menyangka dia di atas petunjuk, menyangka dia di atas kebenaran, karena keburukan telah dijadikan indah dalam pandangannya dan kebatilan telah dihiasi oleh syaitan sehingga tampak hak di hadapan pandangannya. Nah, kamuflase, tipu daya syaitan, tipu daya fitnah dan makar syaitan ini baru terungkap kelak apabila seorang tersebut telah dibangkitkan dari alam kubur dan menghadap Allah Ta'ala untuk dihisab. Ketika itu dia baru tahu, baru sadar bahwa selama ini ketika di dunia ternyata syaitan menyesatkannya dari jalan Allah dan memberi nasihat-nasihat yang menggelincirkan atau menjerumuskan dalam kebatilan. Dia baru sadar setelah bangkit dari alam kubur dan datang menghadap Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia akan melaknat syaitan sejadi-jadinya, memusuhi dan mengumpat syaitan, serta berkata, "Duhai, seandainya dahulu antara aku dan engkau, wahai syaitan, jauhnya seperti jauhnya antara jarak timur dan barat. Engkau adalah seburuk-buruk pendamping." Inilah penyesalan yang dalam. Tapi penyesalan itu tidak berguna karena terlambat waktunya. Oleh karena itu pendengar yang budiman, tidak ada suatu sarana yang lebih ampuh, sarana yang lebih kuat yang dapat melindungi manusia dari tipu daya dan makar syaitan ini kecuali dengan zikrullah ta'ala. Mengingat Allah Ta'ala. Berzikir, mengingat dan menyebut Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Dan di antara faidah zikir ini, bahwa zikir kepada Allah, mengingat Allah, akan membuat syaitan jauh dari manusia dan mengundang kedekatan malaikat. Dan ini perbedaan yang ketiga antara perbuatan malaikat dan syaitan. Bahwa jika seorang hamba berzikir, menyebut nama Allah, maka syaitan akan menjauh darinya. Sebaliknya, malaikat akan mendekat dan merasa senang berdampingan dengan seorang hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya syaitan disebut dengan al-waswas al-khannas. Al-waswas al-khannas. Karena ketika seseorang meninggalkan zikir kepada Allah, lalai dari Allah, syaitan datang kepadanya, memberikan waswas dan bisikan. Namun ketika dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka syaitan lari darinya. Sedangkan para malaikat akan mendekat kepadanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, itu Al-Quran, dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan dari Allah. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala. Dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Wahaffathumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi mereka. Jadi malaikat merindukan, mencintai, dan akrab dengan majlis-majlis yang di situ dikaji kitabullah, disebut nama Allah, dipelajari tentang hukum-hukum Allah. Malaikat mengelilingi majlis-majlis zikir semacam ini. Dan tidak hanya ini, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut nama-nama mereka yang hadir dalam majlis itu di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Terkait dengan hal ini, pendengar yang budiman, ada beberapa tempat yang dicintai oleh malaikat
dan sering dihadiri oleh malaikat. Bahkan ada para malaikat yang khusus berkeliling, berkelana di seluruh penjuru bumi untuk mencari dan mendeteksi majlis-majlis dzikir. Di mana ada majlis-majlis dzikir atau majlis-majlis ilmu. Nah, jika sebagian malaikat telah menemukan majlis ilmu ini, maka malaikat itu akan berkata kepada kawan-kawan yang lain, "Halummu ila hajatikum." Kesinilah kalian, ini hajat kalian ada di sini. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian cari ada di sini. Maka para malaikat yang berkelana di muka bumi ini menghadiri majlis tersebut. Majlis dzikir, ya, seraya mendoakan ampunan kepada mereka yang hadir tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa cara berzikir kepada Allah SWT dan bentuk-bentuk zikir yang perlu kita ketahui karena besarnya dan agungnya fadilah atau keutamaan zikrullah ini. Yang pertama adalah zikir yang paling utama, yang paling afdal adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan az-zikr, ya, sebagaimana yang kita kutip dari ayat tadi, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari zikrul rahman, peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Allah menyebut Al-Quran az-zikr sebagai peringatan, ya. Dan Al-Quran, membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain. Nah, seorang yang membaca Al-Quran, maka dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling afdal. Begitu pula seorang yang menunaikan salat. Seorang yang menunaikan salat, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat pun akan berkumpul di dekat orang-orang yang bertasbih, beristighfar, bertakbir, dan bertahlil, berzikir kepada Allah, sedangkan syaitan akan menjauh daripadanya. Suatu kaum yang mempelajari buku-buku ilmu syar'i, ya, mempelajari ilmu-ilmu syar'i dan duduk di dalam halaqah atau majlis-majlis untuk mempelajari agama Allah, untuk bertafaqquh fid din, mereka pun dihitung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat pun akan berkumpul di sekitar mereka. Adapun orang-orang yang menyibukkan diri dengan syahwat, dengan segala bentuk kesenangan yang sia-sia, seperti dalam konser-konser musik, di tempat-tempat hiburan, di majlis-majlis lagu, musik, dan kesia-siaan, maka majlis inilah yang dicintai oleh syaitan. Dan orang-orang yang hadir itu dikelilingi oleh syaitan yang berkumpul di dekat mereka. Dan syaitan ikut bergoyang bersama mereka. Sedangkan para malaikat jauh dari mereka, membenci dan mensucikan dirinya dari majlis-majlis yang keji dan kotor seperti itu. Pendengar yang budiman, termasuk pula majlis atau tempat yang dijauhi, diboikot oleh para malaikat adalah tempat-tempat yang di situ terdapat gambar-gambar, yakni gambar-gambar yang bernyawa atau foto-foto yang bernyawa. Para malaikat tidak akan masuk dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau foto, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat, yakni para malaikat rahmat, sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat anjing atau gambar di dalamnya. Hadis sahih. Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar atau foto. Apakah itu yang digantung di dinding atau disimpan dalam bingkai atau kotak-kotak sebagai kenang-kenangan atau untuk memperindah rumah. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, gambar yang dimaksud di sini adalah gambar atau foto makhluk yang bernyawa. Ini akan menjauhkan rumah tersebut dari malaikat. Oleh karenanya, para malaikat tidak memasuki rumah-rumah di mana terdapat yang semisal gambar-gambar tersebut. Namun, gambar atau foto-foto yang diperbolehkan karena adanya keperluan atau hajat yang mendesak, seperti gambar-gambar untuk kartu identitas, ya, SIM, paspor, dan sebagainya. Gambar atau foto yang ditempelkan dalam kartu identitas pribadi, maka hal ini diperbolehkan karena kebutuhan yang mendesak. Dan foto-foto ini tidak diambil untuk dikagumi. Maka jenis foto yang seperti ini, insya Allah termasuk pengecualian dari larangan tersebut. Yang kita bicarakan di sini adalah foto yang tergantung sebagai kenangan
atau disimpan untuk diperlihatkan. Ini adalah jenis gambar atau foto yang dilarang, karena tidak ada kebutuhan pengambilannya. Jenis gambar atau foto seperti ini menyebabkan syaitan masuk ke dalam rumah ketika malaikat tercegah atau tertahan dari memasuki rumah tersebut. Pendengar yang budiman, dengan demikian beriman kepada malaikat memiliki pengaruh yang positif, yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena ketika seseorang menyadari keberadaan malaikat di sekitarnya, tentunya dia akan waspada dan berhati-hati. Berhati-hati untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkar. Berhati-hati untuk sampai melanggar larangan Allah ketika dia menyendiri atau berkhalwat. Apabila seseorang menyadari bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perbuatannya, yang terus-menerus mendampinginya siang dan malam, maka dia pasti akan berhati-hati terhadap apa yang dia katakan atau dia lakukan, agar tidak ada yang tercatat darinya kecuali sesuatu yang baik. Memang kita tidak dapat melihat malaikat, namun para malaikat melihat kita. Bisa saja kita melindungi diri kita dari manusia. Kita dapat masuk dalam rumah atau mengucilkan diri di tempat yang tersembunyi, sehingga manusia tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang kita. Namun bagi para malaikat, mereka akan selalu masuk bersama kita dimanapun. Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjangkau dan memasuki tempat apapun yang Dia perintahkan. Inilah sebabnya Allah Ta'ala memperingatkan kita dengan firman-Nya, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, mencatat pekerjaan kalian. Malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Pendengar yang budiman, Allah memperingatkan hal ini untuk membuat kita waspada dan senantiasa sadar. Dan inilah salah satu buah beriman kepada malaikat, yakni seorang mukmin akan menjaga dirinya dari perkataan atau perbuatan yang keji yang nantinya akan ditulis dan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat terkait perbedaan antara perbuatan malaikat dan perbuatan syaitan. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan kehebatan makhluk, yaitu para malaikat. Kehebatan makhluk yang tentu menunjukkan kehebatan penciptanya. Dan kesempurnaan makhluk menunjukkan kesempurnaan penciptanya. Dan dengan ini, dengan beriman kepada malaikat ini, akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah SWT, karena Allah sangat memperhatikan manusia. Sehingga Allah Ta'ala menugasi para malaikat untuk menjaga manusia. Sebagian menjaga dalam arti mencatat amal perbuatan manusia, dan sebagian lagi menjaga manusia dari arah depan dan dari arah belakang untuk menolak dan menghindarkan dari manusia apa saja keburukan yang tidak ditakdirkan Allah atasnya. Dan keberadaan malaikat merupakan suatu rahmat Allah kepada hamba-hambanya mukmin, karena para malaikat ini sangat berjasa dan sangat berbuat baik dengan tulus menasihati, mengarahkan orang-orang mukmin untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, dan bahkan mereka juga mendoakan ampunan, mendoakan rahmat Allah, mendoakan supaya hamba-hamba yang beriman dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari keburukan perbuatan mereka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.